to try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Universitas Andalas yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Sahabat akademikus dimanapun berada, dalam waktu dekat ini Universitas Andalas akan memasuki pemilihan rektor periode 2023 sampai 2028. Tentunya ini merupakan harapan baru di Universitas Andalas dalam status PTNBH. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Andalas. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Profesor Dr. Febrin Anasis Ismail. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kabarnya Pak. Alhamdulillah. Tentu sekarang baik. sangat sibuk ya Pak ya dengan pemilihan rektor ini. Ya, bisa sibuk bisa enggak juga, tergantung waktunya diatur dengan baik. Baik Pak Febrin, kita ingin mendengarkan paparan atau informasi dari Ketua Panitia terkait bagaimana pemilihan rektor periode 2023-2028 ini diselenggarakan. Baik, terima kasih Bu Ernita. Jadi pertama-tama saya sapa para pemirsa atau yang melihat podcast ini. Selamat pagi, siang, dan sore, ya, malam juga, ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kebetulan saya ditunjuk jadi Ketua Panitia Pemilihan Rektor, itu berdasarkan SK dari Ketua MWA. Saya dengan kawan-kawan ada bertujuh sesuai dengan amanah dari Peraturan Rektor, ditambah juga ditunjang oleh sekretariat dari Rektorat untuk membantu proses pemilihan rektor ini. Nah, jadi memang untuk pemilihan rektor kali ini agak berbeda dengan pemilihan rektor sebelumnya. Karena apa? Karena status kita sudah berubah menjadi PTNBH. Nah, dulu kita masih dalam BLU, Badan Layanan Umum. Nah, sekarang sudah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum ya. Jadi memang perbedaan yang prinsip itu organnya juga ada berbeda. Saat ini kita memiliki namanya MWA, Majelis Wali Amanah. Kemudian ada organ rektor sendiri dengan jajarannya. Kemudian ada organ Senat Akademik Universitas. Nah, jadi 3 organ ini punya peran masing-masing. Nah, khusus untuk pemilihan rektor kali ini memang diamanahkan kepada MWA untuk menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari peraturannya, proses pemilihannya. Nah, itu memang amanah PP nomor 95 tahun 2021, yaitu tentang pendirian PTNBH UNAN, itu memang mengamanahkan MWA untuk melakukan pemilihan rektor. Nah, di situ starting point-nya. Yang sebelum-sebelumnya itu PTBLU itu memang proses pemilihannya langsung ditangani oleh Senat Akademik Universitas. Jadi MWA tidak ada waktu itu ya di konsep BLU, sehingga prosesnya langsung SAU lah yang melakukan pemilihan rektor. Nah, sekarang berbeda. Nah, ini tertuang di dalam pasal 37 PP nomor 95 tahun 2001 tentang proses pemilihan rektor. Intinya mulai dari proses pemilihan, ya, kemudian membuat peraturannya, pelantikannya itu dilakukan oleh MWA, itu secara prinsip. Kemudian di dalam untuk membuat aturan teknis detail pemilihan itu, ya MWA diamanahkan untuk membuat peraturan MWA tentang pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan dan pemberian rektor. Jadi memang semuanya diserahkan ke MWA. Nah, alhamdulillah untuk tahun 2023-2028 ya, karena periode rektor sekarang itu berakhir tanggal 25 November 2023 ini. Jadi proses pemilihan itu sudah kita lakukan. Yang pertama kita siapkan dulu peraturan sudah kita sahkan kemarin tanggal 15 Agustus. Itu melalui rapat pleno MWA. Nah, yang prinsip di peraturan itu ya mengatur mulai dari panitia pemilihannya, kemudian proses pemilihannya, kemudian juga nanti di dalam rapat kita kemarin juga diatur schedule atau tanggal-tanggal proses pemilihan tersebut. Nah, jadi kita sudah berproses. Nah, insya Allah dalam waktu dekat proses itu kita mulai dari istilahnya ada namanya penjaringan, kemudian ada namanya penyaringan,
kemudian nanti ada namanya pemilihan. Nah, itu semua sudah kita atur di dalam peraturan MWA tentang pemilihan rektor. Nah, itu intinya. Nah, mungkin saya sedikit mengklarifikasi tentang proses pembuatan peraturan ini ya, karena memang namanya pembuatan peraturan itu tentu ada yang setuju dengan ada tidak setuju ya. Itu biasalah, dinamikanya memang seperti itu. Tetapi kita di MWA punya prinsip memang intinya kita tuh memilih rektor terbaik. Intinya seperti itu Bu Arita. Nah, rektor terbaik itu tentu prinsip-prinsip umum yang berlaku ya, baik secara logika, secara apa yang biasanya selama ini dilakukan. Nah, tentunya yang pertama di dalam proses itu kita terbuka ya, artinya masukan-masukan kita terima semua dari segala pihak. Yang kedua, ya tentunya proses pemilihan itu makin banyak orang yang terlibat makin baik biasanya. Nah, tetapi tentu kita coba ini kan juga petakan juga yang terlibat lebih banyak lebih baik itu kalau mereka memahami situasinya. Tapi kalau mereka tidak paham juga bisa salah arti juga nantinya. Makanya kita di dalam proses ini kita buat berjenjang. Nah, jadi mulai dari dosen itu terlibat dalam proses penjaringan, kemudian dilanjutkan nanti oleh senat dalam proses penyaringan, baru nanti MWA melakukan pemilihan. Nah, berjenjang ini ya konsepnya adalah ya ibarat kita ingin mencari sesuatu yang terbaik, kita pinjam tangan orang untuk memilih yang terbaik. Makin banyak orang yang terlibat partisipasi tentu lebih baik, karena kita di MWA yang 17 itu jangkauan, pandangan, kemudian pengetahuan kita tentang si calon itu kan terbatas. Bagaimana seluk-beluk detail dari calon itu, apa kapasitasnya itu kita nggak tahu secara persis. Mungkin secara umum kita melihat sering bersapa atau ketemu, tetapi detailnya seperti mana dia bersikap dalam mengambil keputusan, dalam berkomunikasi dan lain-lainnya, ya integritasnya itu yang tahu adalah kawan-kawan yang dekat dengan dia. Nah, ini umumnya lah dosen yang banyak itu yang mengetahui. Nah, sehingga kita libatkan mereka ya di dalam penjaringan namanya. Tahap pertama itu penjaringan. Nah, di penjaringan ini memang prinsipnya ya itu kita ingin mendapatkan sebanyak-banyak mungkin calon. Nah, di sini memang mungkin perlu saya sampaikan juga, peraturan MWA tentang pemilihan rektor ini itu prosesnya melalui yang pertama kita di internal MWA merumuskannya dulu. Setelah itu kita uji publik konsep kita itu ke sivitas akademika, ke dosen. Apakah konsep ini oke atau tidak. Nah, setelah dikomunikasikan ke publik itu juga dibawa ke Dikti. Karena menurut surat edaran Dirjen Dikti itu peraturan tentang pemilihan rektor itu harus dikonsultasikan ke mereka. Ya, karena ada kasus yang belakangan ini terjadi itu dalam proses pemilihan rektornya bermasalah. Ya, mereka menganggap di dalam aturannya itu mungkin ada yang tidak pas, sehingga setelah itu keluar surat edaran itu yang menyatakan bahwa harus konsultasi ke Dikti. Jadi peraturan draft kita itu sudah kita sampaikan ke Dikti, dan kita di Dikti itu sudah mengalami proses berkali-kali ya untuk revisi-revisi sesuai dengan keinginan Dikti. Nah, itu yang kita konsultasikan terus. Nah, terakhir sudah final, mereka sudah setuju dengan draft pemilihan rektor itu yang kita sahkan di rapat pleno. Jadi mungkin perlu terutama sivitas akademika Universitas Andalas ya, yang mungkin akan terlibat dalam proses pemilihan ini memahami bahwa peraturan itu tidak MWA saja yang terlibat, tetapi ada Dikti, ada dosen, dan juga pihak-pihak lain di dalam proses uji publik. Nah, itu mungkin inti dari peraturan tersebut. Nah, jadi kalau mungkin bisa saya berlanjut saja atau mungkin gimana Bu Anita? Ini sudah sangat detail dijelaskan bagaimana perbedaan dengan BLU dan PTNBH. Nah, sekarang ini pertama kali Universitas Andalas di era PTNBH melakukan pemilihan rektor ya. Betul. Pak Febri. Jadi panitia sudah kan waktunya hanya kurang dari 3 bulan ya. Betul. Karena tanggal 24 ya, tanggal 25 rektor terakhir, harus dilantik 24 kita lantik. Apa saja panitia ini dalam waktu kurang 3 bulan ini yang dipersiapkan? Oke.
Nah, jadi memang kita sudah punya schedule ya, sudah kita tetapkan di rapat panitia dan juga schedule sudah kita rapatkan di pleno MWA sudah disahkan. Jadi memang tanggal 1 sampai 21 September itu pendaftaran bakal calon rektor. Nah, kita sebut bakal calon rektor. Jadi mungkin definisi ini perlu saya jelaskan dulu. Bakal calon rektor itu adalah mereka yang mendaftar, ya, memasukkan persyaratannya, kemudian ikut proses penjaringan, sampai penyaringan itu namanya bakal calon rektor. Selanjutnya setelah disaring oleh Senat Akademik Universitas itu namanya menjadi calon rektor. Kemudian setelah dipilih MWA itu namanya rektor terpilih. Nah, kira-kira itu tahapan-tahapan atau istilah-istilah yang kita sepakati dalam peraturan tersebut. Nah, jadi persiapan kita saat ini menjelang tanggal 1 pendaftaran itu kita melakukan sosialisasi. Nah, termasuk podcast ini adalah bagian dari sosialisasi kepada masyarakat umum dan juga mungkin sivitas akademika kita yang akan terlibat di dalam proses pemilihan rektor ini. Nah, itu kita apa saja yang kita lakukan dalam sosialisasi ini jelas kita melalui media tertulis, media cetak ya, dan juga melalui media audiovisual ya. Nah, itu melalui masuk podcast ini bagian dari itu. Nanti kita juga menyiapkan dalam bentuk baliho, dalam bentuk poster atau juga mungkin semacam istilahnya video-video singkat atau poster-poster singkat yang disebar melalui media sosial. Ya, intinya semua pihak kalau bisa mengetahui dengan baik bagaimana proses pemilihan rektor. Dan tentunya partisipasi dari mereka-mereka yang punya potensi untuk jadi rektor itu bisa ikut di dalam proses pemilihan ini. Nah, itu sampai tanggal 31 akhir bulan ini kita menyiapkan itu semua. Nah, selanjutnya kita tanggal 1 sudah bisa menerima proses pendaftaran sampai tanggal 21. Nah, 21 itu ditutup. Nah, lumayan panjang gitu. Lumayan panjang, betul. Nah, jadi mungkin calon-calon ini mungkin masih ada yang berpikir atau gimana, itu silahkanlah dalam 3 minggu itu 20 hari lumayan cukup panjang lah ya. Silahkan dia berunding. Nah, mungkin yang di dalam peraturan kita perlu saya sampaikan, di dalam proses pendaftaran itu tidak hanya calon rektornya yang mendaftar, ya, tetapi kalau ada 5 orang yang menganggap seseorang di luar yang 5 orang ini mampu, punya potensi, dia bisa mendaftarkan calonnya. Spesifik di pemilihan sekolah. Betul. Nggak hanya pribadi Betul. yang mendaftarkan. Iya. Ini kan ada juga calon rektor yang potensial ini dia tidak mau minta-minta jabatan atau mengajukan diri, dia pengennya orang lain begitu. Nah, ya ini mungkin ya Nabi dulu kalau ada orang yang mau minta-minta itu biasanya dicoret begitu. Justru ada orang yang mengajukan begitu. Nah, ini kita akomodir konsep seperti ini. Nah, silakan nanti kawan-kawan dosen yang melihat ada potensi calon rektor dan dia sepertinya agak enggan, betul, ajak 5 orang temannya untuk mendaftar ke panitia. Nah, itu proses pendaftarannya. Nah, selanjutnya setelah didaftarkan nanti ada verifikasi dokumen. Nah, itu nanti ada syarat-syaratnya, nanti mungkin bisa saya bacakan juga syarat-syaratnya apa saja ya. Oke, saya gambarkan secara umum aja prosesnya ya. Nah, dicek dokumennya secara administrasi. Kalau dia sudah lolos ya, maka selanjutnya mereka-mereka yang lolos itu masuk di dalam daftar untuk proses penjaringan. Nah, di dalam peraturan kita itu proses penjaringan itu di tahap awal sampai 21 itu kalau cuma yang mendaftar itu kurang dari 5 atau sama dengan 5 itu kita perpanjang. Ya, waktunya 1 minggu. Ya. Karena kita berharap kalau bisa yang ikut di dalam proses penjaringan di tingkat dosen ini besar dari 5 lah, mungkin banyak. Nah, mungkin banyak bagus ya. Karena nanti di tahap penjaringan berikutnya tentu makin lama makin kecil. Artinya kalau di penjaringan ini makin besar jumlah calonnya itu lebih baik. Nah, itu konsep kita. Jadi kita perpanjang seminggu, tapi dalam seminggu itu kalau tidak bertambah juga jumlah yang mendaftar, maka yang di bawah 5 tadi itu atau 5 itu yang kita teruskan untuk proses penyaringan. Artinya sudah kita perpanjang, tidak ada bertambah, itu yang kita ajukan. Betul. Persis ya.
Nah, jadi setelah tutup masa perpanjangan, ya katakan tidak ada lagi mendaftar, tapi kalau menurut perkiraan saya, ya kalau dari gambaran-gambaran ini, apa, isu-isu yang yang menyebar itu calonnya banyak kayaknya. Mungkin ada 10 kali. Ya mudah-mudahan lah, ya si Anu, si Anu begitu ya. Karena dosen kita ada 33 ribuan ya Pak Heru ya. Kalau dosen itu 1.500 kalau nggak salah ya. Sama pendik. Attendingnya sekitar 1.000-an juga, jadi totalnya sekitar Iya. itu. Berapa persen itu ya kalau di atas 5 kita masih bisa Nah, dapatkan lah. besar kemungkinan Harapannya. di atas 5 bisa lah. Nah, kemudian kita tidak menutup untuk dosen UNAN saja yang mendaftar. Kita juga mengajak dosen-dosen di luar UNAN untuk mendaftar. Tapi persyaratannya tentu harus lektor kepala, kemudian harus bergelar doktor, usianya tidak boleh lebih dari 60 tahun pada saat rektor sekarang ini berakhir. Para profesional bisa juga tuh. Ya, tetapi di persyaratan kita mengikat tuh lektor kepala. Jadi profesional itu memang harus lektor kepala. Dia juga punya jabatan fungsional. Betul. Kenapa kita coba membatasi dengan lektor kepala? Karena memang kita core business kita kan pendidikan nih Bu R. Jadi kalau pendidikan itu harus memahami tentang pendidikan lah. Sampai dia betul-betul buta betul tentang pendidikan, dia nanti menjabat sebagai rektor. Ya itu agak kita tentu bisnis kita di pendidikan ini bisa ya tidak fokus dia nantinya. Makanya kita menawarkan pihak luar yang juga berasal dari dosen, misalnya dosen ITB, dosen dari UI yang bagus-bagus itu kalau bisa kita tawarkan juga untuk berpartisipasi dalam pemilihan rektor kita. Terbuka untuk pihak luar juga. Pihak luar juga. Nah, itu yang kita tawarkan dari calon bakal calon rektornya. Nah, selanjutnya setelah kita jaring tadi, kemudian memenuhi syarat secara administrasi maupun teknisnya, itu dilakukan penjaringan oleh dosen. Nah, mungkin di dalam peraturan kita penjaringan ini dilakukan, masing-masing dosen itu memilih 3 nama bakal calon rektor. Jadi, kalau yang mendaftar 10 misalnya, maka dari 10 itu dia memilih 3 orang berbeda. Nah, 3 orang berbeda dari 10 itu, nah nanti setiap dosen Universitas Andalas yang punya NIDN dan EDK itu berhak untuk memilih. Ya, jadi tidak punya suara untuk 3 orang tersebut. Tapi dia juga boleh memilih cuma 1. Silahkan dia, kalau dia menggunakan suaranya cuma 1 orang saja yang dia pilih boleh tetap sah. 2 orang juga sah. 3 orang sah. Nah, tapi kalau udah 4 orang itu batal dia, angus dia. Jadi dia boleh tuh hanya 3 orang. Orang yang berbeda. Ya, jadi nanti kita desain kertas suaranya kalau bisa 1 saja. Jadi misalnya kita nanti sistemnya tusuk, dia harus menusuk orang yang berbeda. Nah, itu di dalam proses penjaringan. Nah, kemudian nanti itu di ranking. Siapa yang memiliki suara paling banyak kita kasih urut nomor 1, berikutnya nomor 2, 3 sampai yang paling rendah. Nah, jadi kalau tadi misalnya ada 10 yang mendaftar, maka ke 10 itu kita ranking dari yang paling banyak suaranya sampai paling rendah. Nah, di sini tidak ada yang gugur. Nah, awalnya kita ke Dikti minta 5 besar saja yang kita bawa ke Senat untuk disaring. Tetapi Dikti punya paradigma bahwa dalam proses penjaringan itu tidak ada penghilangan hak bakal calon rektor. Jadi istilah mereka menjaring itu adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bukan menyaring. Menyaring itu mungkin ada yang hilang, tertinggal, tapi kalau menjaring itu kumpulin sebanyak-banyaknya. Nah, kita juga sudah berdiskusi panjang dengan Dikti, ternyata Dikti tetap mempertahankan konsep menjaring tersebut. Jadi maunya kita nggak seperti itu sebenarnya, tapi karena Dikti, persetujuan Dikti ya bukan persetujuan itu semacam mungkin saran kuatnya Dikti lah gitu ya, bahwa harus ikut seperti itu. Kita yang ikut. Persis. Nah, ini mungkin belajar dari kasus UNS juga mungkin. Ada calon potensial itu gugur di penjaringan. Karena waktu itu ya mungkin persyaratannya, tahapannya segala macam. Mungkin dia Dikti belajar dari situ, oke, di tingkat itu tidak boleh kita menghilang-hilangkan. Berikan hak semuanya kepada bakal calon rektor ini untuk ikut proses selanjutnya. Nah, itu mungkin penyebab kenapa Dikti minta di dalam penjaringan itu tidak ada pengguguran atau penghilangan nama bakal calon. Nah, selanjutnya setelah proses penjaringan, itu yang sudah di ranking tadi itu disahkan oleh MWA.
mungkin perlu saya sampaikan, termasuk waktu verifikasi dokumen setelah lengkap semua, yang lolos maupun tidak lolos itu dibikin berita acaranya, kemudian dibawa ke rapat MWA untuk disahkan. Jadi yang lolos untuk tahap verifikasi dokumen, lolos dalam penjaringan, termasuk juga lolos nanti di SAU, semua itu harus melalui surat atau ketetapan MWA, harus disahkan oleh MWA semuanya, karena sesuai amanah dari PP 95 itu semua itu proses memang dilakukan oleh MWA. Cuma pendelegasian itu yang tadi kita lakukan di dalam peraturan peraturan MWA tentang pemilihan rektor itu sudah kita susun ya, karena mata kita terbatas, kita pinjam mata dosen dan juga kita pinjam dari SAU. Kira-kira prosesnya seperti itu. Nah, setelah itu kita MWA kita bawa ke rapat paripurna SAU, Senat Akademik Universitas, yang sudah di ranking tadi. Nah, di SAU, ya mereka ini nanti akan presentasi di hadapan anggota SAU, calon-calon yang sudah di ranking tadi. Kemudian kita bantu untuk menggalinya melalui panelis namanya. Panelis ini ya mantan-mantan rektor atau ada eselon 1 atau mungkin CEO perusahaan-perusahaan yang besar untuk menggali potensi si bakal calon rektor ini. Sehingga anggota senat nanti bisa melihat bagaimana proses tanya jawab oleh panelis ini, sehingga tahu mana yang punya kualifikasi yang bagus lah dari bakal calon rektor sebelum mereka memilih. Nah, setelah mereka presentasi di depan panelis itu, nanti baru dilakukan penyaringan, yaitu melalui pemilihan. Nah, proses pemilihan di tingkat SAU ini dilakukan dengan cara one man, one vote. Jadi satu anggota SAU memilih satu nama. Dari katakan tadi ada 10 yang masuk, yang di-ranking, dari 10 itu dia langsung memilih. Nah, kemudian setelah itu nanti suara terbanyak di ranking, ya sampai suara terendah, tetapi di SAU nanti mengusulkan 3 terbesar ke MWA untuk dilakukan pemilihan. Nah, di sini sudah mulai ada penyaringan atau pemotongan calon. Nah, jadi yang diambil adalah 3 besar. Jadi SAU menyaring menjadi 3 besar. Nah, itu prinsipnya. Nah, 3 besar ini nanti kita bawa ke rapat MWA, kita sahkan dulu, oke, kalau nggak ada masalah kita setujui, maka yang 3 besar ini yang akan dilakukan pemilihan oleh anggota MWA. Nah, jadi anggota MWA yang 17 itu, kita ada 17 anggota MWA, itu memilih 3 besar yang disaring oleh SAU tadi. Nah, perlu diketahui, di dalam proses pemilihan di tingkat MWA, itu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu punya suara 35%. Sementara itu masih tetap. Yang konsep BLU sebelumnya masih 35%. Nah, sisanya 65% itu baru dibagi ke anggota MWA lainnya. Nah, jadi kalau untuk angka-angkanya, ya kalau kita punya anggota MWA 17, maka 35% suara Menteri Pendidikan itu dikonversi menjadi 9 suara. 9 suara. Nah, tinggal yang sisanya itu adalah 16 suara. Jadi 16 suara anggota MWA punya suara masing-masing 1. Nah, 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini punya suara 9. Nah, kemudian yang suara Menteri 9 ini ya, mau diserahkan 1 orang dari yang 3 besar tadi, itu monggo terserah Pak Menteri, atau mau dibagi merata juga boleh, 3-3-3 misalnya boleh, atau 6-3 itu haknya Pak Menteri. Nah, nanti Pak Menteri mungkin tidak juga hadir langsung, dia bisa membuat surat kuasa ke orang yang ditunjuk oleh Pak Menteri untuk melakukan pemilihan. Nah, jadi nanti dari proses pemilihan di tingkat MWA tadi, maka di ranking lagi, urutan suara yang paling banyak, nah itulah yang dipilih, ditetapkan menjadi rektor terpilih. Nah, selanjutnya rektor terpilih ini nanti langsung dilantik oleh ketua MWA. Jadi tidak menteri lagi yang melantik, langsung ketua MWA. Nah, itu kira-kira proses umumnya. Nah, kemudian nanti pelantikannya tentu sebelum rektor yang sekarang berakhir. Nah, jadi oke. Silakan Bu Era. Luar biasa, lengkap detail ya tahapan-tahap
tahap demi tahap pemilihan rektor ini. Hmm. Kalau kita lihat Pak Febri, 3 tahapan ini ada penjaringan, penyaringan, dan pemilihan. Nah, di level penjaringan bagaimana dosen Sivitas Akademika UNAN ini bisa melihat kemampuan, karena tidak ada tadi penyampaian visi misi, karena di level penyaringan dan pemilihan lah calon ini bisa menyampaikan visi misinya. Nah, seperti apa kita mempersiapkan itu? Betul. Baik, jadi untuk mengetahui bagaimana profil atau kapasitas dari masing-masing bakal calon ini, kita menyiapkan tempat ya atau lokasi untuk melihat profil. Nah, caranya itu kita menempatkan di dalam cloud ya, semacam di internet ya. Jadi melalui internet ya. Jadi nanti kita siapkan alamat untuk masing-masing bakal calon itu mengisi profil program kerja ataupun apa keunggulan masing-masing. Mereka silakan berkampanye di situ. Nanti aksesnya itu kita siapkan, artinya ada barcode ya. Jadi mereka tinggal pergi saja ke alamat Pilrek Unan ACID. Kita sudah siapkan itu alamatnya, ada barcode-nya. Nanti di dalam alamat website itu ada profil bakal calon rektor di situ. Yang sudah disahkan oleh administrasi. Betul. Nah, jadi yang sudah memenuhi nanti persyaratan administrasi segala macam, itu silakan menyiapkan profilnya, program kerjanya, ada video singkat, silakan video singkat untuk menjual apa visi misi dari si calon dosen itu yang bisa diakses oleh seluruh dosen yang akan melakukan penjaringan nantinya. Yang tanggal 3 Oktober itu nanti kita lakukan penjaringannya. Jadi mulai dia mendaftar, ya itu silakanlah, mungkin lebih cepat dia mendaftar makin baik ya. Jadi kalau kita lihat waktunya itu tanggal 1 sampai 21, itu setelah dia mendaftar ya, dan kemudian ya memang saya kira kalau umumnya persyaratan itu ya diikutin saja pasti lolos lah ya. Kalau nggak ada yang berat-berat amat ya, itu langsung saja disiapkan profilnya. Nanti kita pandu dokumennya ya, kita punya form-form yang sudah kita siapkan, profil-profilnya, termasuk juga nanti space untuk meletakkan masing-masing bakal calon ini, itu menyiapkan dokumen-dokumen untuk promosi tentang dirinya. Nah, nanti sampaikan ke panitia, panitia mengupload semua ke ke alamat website kita. Dan itu bisa diakses oleh siapa saja. Jadi kita manfaatkan teknologi informasi saat ini ya, dibanding mereka bicara mungkin langsung. Nah, itu waktunya terbatas ya. Tetapi kalau di website orang bisa membaca lebih detail, berulang-ulang, kemudian juga apa yang mau disampaikan di situ bisa lengkap ya. Mau lebih banyak juga silahkan mau menyampaikan apanya ya tentang promosi dirinya. Jadi begitu kira-kira cara dosen yang bakal calon rektor untuk menyampaikan program kerja, visi misinya atau profilnya kepada dosen yang akan melakukan penjaringan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak Febri. Apa saja persyaratannya nih supaya Sivitas Akademika, khususnya dosen yang kriteria ini bisa mengikuti untuk pencalonan ini Pak. Oke. Jadi yang untuk persyaratan menjadi bakal calon rektor ini sesuai dengan pasal 2 Peraturan MUA tentang pemilihan rektor. Yang pertama ini umum ya, maksud normatif ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkeluarga negara Indonesia. Yang ketiga memiliki gelar akademik doktor S3 berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kementerian. Berikutnya memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala. Kemudian berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor definitif yang sedang menjabat. Dibatasi umur 60 tahun. 60 tahun. Jadi mungkin mudahnya begini, Pak Rektor sekarang ini berakhirnya kan tanggal 25 November 2023. Jadi kalau dia tanggal lahirnya tanggal 26 November ya tahun 1963 itu 60 artinya kurang itu boleh ikut. Tapi kalau lahirnya tanggal 25 November atau kurang dari itu ya seperti saya kan
Februari malah saya 63. Tahunnya 63 sama, tapi Februari saya udah lewat, nggak bisa. Sudah lama. Nggak bisa saya ikut lagi. Itu 60 tahun dibatasi pada saat rektor yang menjabat sekarang ini berakhir. Kemudian syarat berikutnya sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Nah, ini ada syarat dari surat keterangan dokternya harus ada, termasuk psikolognya. Yang ini sakit ini tidak hanya fisik, jiwa juga dicek lah. Ya, dua-dua ya. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Berikutnya, memiliki integritas dan komitmen untuk pembangunan. Berikutnya, memiliki pengalaman manajer paling rendah sebagai ketua jurusan atau departemen paling singkat 2 tahun. Nah, ini Pengalaman menjadi pernah memimpin gitu ya. iya betul, Manajerial. minimal ketua jurusan atau prodi. Tentu di atasnya wakil dekan, dan seterusnya, ketua LPM, lembaga dan seterusnya tentu di atas prodi. Itu tentu bisa ikut ya. Yang minimal itu ketua prodi atau ketua departemen atau jurusan ya. Bukan prodi ya. Kalau di sini bahasanya jurusan departemen. Sekarang departemen. Betul ya. Selanjutnya mempunyai visi, misi, wawasan, minat terhadap pengembangan. Selanjutnya memahami sistem pendidikan tinggi. Terus berikutnya bersedia dicalonkan menjadi direktur yang dinyatakan secara tertulis. Nah, jadi misalnya tadi ada 5 orang yang ini mengajukan tadi, tetapi harus diikuti dengan kesediaan yang bersangkutan. Jadi kalau yang bersangkutan nggak bersedia, nggak bisa juga gitu. Tidak tahu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus si yang bersangkutan yang mau didaftarkan itu juga harus tanda tangan bahwa dia memang bersedia, walaupun yang mengajukan orang lain ya. Berikutnya sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Jadi yang tugas belajar lebih dari 6 bulan itu tidak boleh ikut ya. Kemudian bagi calon yang berasal dari luar UNAN, wajib menyertakan surat persetujuan pencalonan rektor dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi memang harus ada izin dari atasannya. Nah, itu sebagai syarat dari rektor, persyaratannya. Nah, kemudian saya lanjutkan aja ya. Bakal calon rektor pada saat mendaftar wajib menyerahkan. Jadi tadi persyaratannya, kemudian ketika mereka melihat itu secara umum memenuhi persyaratan itu, maka mereka melakukan pendaftaran. Tetapi waktu pendaftaran itu mereka harus membawa, nah ini ada beberapa hal yang harus dibawa. Yang pertama, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 ya sebanyak 3 lembar. Berikutnya fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Kemudian fotokopi kartu identitas kepegawaian. Berikutnya surat pernyataan berisi komitmen untuk menjaga kelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri universitas. Nah, kemudian surat keputusan jabatan fungsional dosen paling rendah lektor kepala. Kemudian dokumen yang berisi penjabaran kebijakan umum universitas ke dalam program kerja dan strategi pencapaian tujuan. Jadi ada juga dokumen nanti program kerja mereka masukkan. Itu dijabarkan dari kebijakan umum UNAN. Ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan dari dokter rumah sakit universitas. Nah, ini dokternya dokter universitas di sini ya. Kemudian surat keterangan sehat rohani dan psikolog rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Berikutnya surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit universitas. Berikutnya surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kepegawaian dari pimpinan universitas atau universitas asal. Kemudian surat pernyataan kesediaan untuk mendatangi fakta integritas kepimpinan universitas. Kemudian surat pernyataan kesediaan dicalonkan menjadi rektor sesuai pasal 2 huruf L. Kemudian surat keputusan mengenai pengangkatan sebagai ketua jurusan departemen paling singkat 2 tahun. Berikutnya daftar riwayat hidup yang berisi kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat disertai dokumen pendukung. Berikutnya, fotokopi ijazah doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemendikbud. Selanjutnya, surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana. Kemudian, surat persetujuan pencalonan rektor dari pimpinan perguruan tinggi bakal calon rektor yang berasal dari luar UNAN. Nah, itu dokumen-dokumen yang ada. Nanti dokumen itu kita bikin template-nya juga. Misalnya bikin surat pernyataan, ada checklist awalnya dulu. Jadi ini kita gampang melihatnya ya, memonitor mana yang sudah, mana yang belum ya. Nah, kemudian untuk membantu para pendaftar atau bakal calon rektor ini kita buat template-nya
supaya mereka lebih terarah, mudah mengisinya. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa informasi ini bisa disebarkan ya Pak ya, sehingga semua orang bisa melihat bagaimana persyaratan yang tadi lumayan banyak juga ya Pak, Betul, mungkin ya, betul, lumayan betul. banyak persyaratan-persyaratannya, Ya, tapi itu akan disebarluaskan gitu ya Pak. ya mudah-mudahan. Nah ini terakhir nih Pak, beri harapannya nih sebab ketua panitianya untuk proses pemilihan rektor Universitas Andalas ini. Oke. Baik, jadi yang kita lakukan saja adalah melakukan pemilihan rektor yang insya Allah bisa kita dapatkan mereka atau calon yang terbaik untuk memimpin Universitas Andalas dalam 5 tahun ke depan. Jadi memang kita esensinya adalah memilih rektor. Di dalam proses pemilihan rektor ini memang terjadi dinamika ya macam-macam ya, baik dari dinamika pembuatan peraturannya, mungkin nanti terjadi juga dinamika dalam proses pemilihannya. Nah, yang penting kita sadari bahwa semua dinamika itu artinya bagian dari proses yang mungkin kita tidak harus sampai apa istilahnya terjadi friksi yang tajam ya, baik di kalangan pemilih ya maupun di kalangan bakal calon rektor itu sendiri. Karena semuanya kita ini adalah satu keluarga yang kita ingin pilih yang terbaik. Jadi kalau dia sudah terpilih nanti itu rektor kita bersama, bukan rektor dari kelompok si A, bukan rektor kelompok si B dan si C dan seterusnya. Nah, itu yang kita harapkan di dalam proses pemilihan ini. Jadi namanya ini proses yang dibuat manusia, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin semuanya sempurna. Jadi yang penting kita melihat, kalaupun terjadi kekurangan-kekurangan, ya itu maklum sebagai manusia yang tidak sempurna, ya kita tidak perlu fokus ke yang kekurangan yang mungkin sedikit itu, tetapi kalau yang kurang sedikit itu kita blow up menjadi besar, akhirnya ruh dari proses misi atau mungkin tujuan kita melakukan mencari yang terbaik ini jadi terganggu. Nah, jadi friksi-friksi kecil itu jangan sampai mengganggu yang utamanya begitu, yang substantifnya itu. Itu yang saya harapkan nanti. Jadi mungkin harapan saya baik dosen maupun si calon bisa istilahnya mengontrol diri ya supaya jangan sampai kadang memblow up atau mengadvokasi kelompok-kelompoknya untuk menyerang kelompok lain, betul-betul dianggap itu musuh yang betul-betul harus dibasmi segala macam. Enggak, itu saudara kita semua. Jadi itu harapan keluarga besar Universitas Andalas ya. Jadi dinamika itu nggak apa-apa selama itu tidak sampai istilahnya membuat berseberangan terlalu tajam, nggak boleh, karena ini biasalah di dalam persembilan pasti ada kelompok-kelompok nanti di dalam, apalagi dalam kampanye akan mengangkat hal-hal yang mungkin kurang dari kelompok lain, diekspos ya. Ya, jangan sampai ada negatif campaign lah, jangan terlalu parah betul lah, karena dia saudara kita, jangan terlalu dibuka betul aibnya. Jadi cukup yang general-general saja lah ya. Toh nanti dia kalau terpilih jadi rektor kita. Nanti kekurangannya itu baru kita backup bersama-sama. Nah, saya kira itu harapan saya nanti untuk semua calon pemilih. Baik, terima kasih Pak Febri sudah hadir di podcast Universitas Andalas ini yang telah banyak memberikan secara detail informasi terkait pemilihan rektor Universitas Andalas periode 2023-2028. Harapan kita semua tentu ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Betul. Tidak ada perpecahan-perpecahan karena kita adalah satu keluarga besar Universitas Andalas. Ya. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Ketua Pemilihan Rektor Universitas Andalas tahun 2023-2028. Saya Ernita Arif, salam edukasi untuk kejayaan bangsa.